Hai, perkenalkan nama saya Wineka Manahera dari Administrasi Negara Ganjil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi, Manado. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles contohnya yang hidup pada tahun 384 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politika yang disebutkan sebagai negara polis yang ada pada saat itu dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian ini, negara disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warga negara. Sedangkan menurut Meriam Budiarjo, guru besar ilmu politik Indonesia, mengemukakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui pengawasan atau kontrol, atau monopolistis dari kekuasaan yang sah. Berdasarkan beberapa pengertian negara tadi, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur negara meliputi daerah teritorial yang sah, rakyat yaitu suatu bangsa sebagai pendukung pokok negara, dan tidak terbatas hanya pada salah satu etnis saja, serta pemerintahan yang sah diakui dan berdaulat. Ditinjau dari unsur-unsur terbentuknya negara, demikian pula bangsa dan negara Indonesia tumbuh dan berkembang dengan dilatar belakangi oleh kekuasaan dan penindasan bangsa asing, seperti penjajahan Belanda serta Jepang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dilatar belakangi oleh adanya kesatuan nasib, yaitu bersama-sama dalam penderitaan di bawah penjajahan bangsa asing, serta berjuang merebut kemerdekaan. Maka, bangsa Indonesia saat itu bertekad untuk membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut bangsa, sebagai unsur pokok negara melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Isi Sumpah Pemuda itu merupakan suatu tekad untuk mewujudkan unsur-unsur negara, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Setiap negara modern dewasa ini senantiasa memerlukan suatu sistem pengaturan yang dijabarkan dalam suatu konstitusi. Oleh karena itu, konstitusionalisme mengacu kepada pengertian sistem institusionalisme secara efektif dan teratur terhadap suatu pelaksanaan pemerintahan, atau dengan kata lain menciptakan suatu tertib pemerintahan. Diperlukan pengaturan sedemikian rupa sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan. Basis pokok konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkaitan dengan negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Dalam penyusunan suatu konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma ke dalam naskah Undang-Undang Dasar. Salah satu tujuan konstitusi adalah sebagai pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan menjamin terhadap hak dan kewajiban warga negara. Undang-undang itu dirumuskan, tertulis dan tidak berubah. Undang-undang juga dapat dipandang sebagai lembaga dan sekumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan tersebut bagi mereka memandang suatu negara dari sudut kekuasaan dan menganggapnya sebagai suatu organisasi kekuasaan yang dibagi menjadi 3 badan, yaitu badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain.
Undang-undang merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel. Sifatnya harus supel atau elastis dimaksudkan bahwa kita harus senantiasa ingat bahwa masyarakat ini harus terus berkembang dan dinamis seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, semakin supel sifatnya aturan itu akan semakin baik. Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat supel ini singkat karena Undang-Undang Dasar 1945 memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat HAM. Konvensi adalah hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun sifatnya tidak tertulis. Sifat-sifat hukum dasar tak tertulis yaitu 1. Merupakan kebiasaan yang berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. 2. Tak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan berjalan sejajar. Yang ketiga, diterima oleh seluruh masyarakat. Keempat, bersifat sebagai pelengkap sehingga memungkinkan bahwa konvensi bisa menjadi aturan-aturan dasar yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan berasal dari bahasa Belanda yaitu constitutie. Pengertian konstitusi ketatanegaraan umumnya lebih luas daripada Undang-Undang Dasar karena Undang-Undang Dasar hanya meliputi konstitusi tertulis saja dan konstitusi tidak tertulis tidak tercakup dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Sebelum adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, studi komparatif sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan. Yaitu yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Mengandung arti bahwa negara termaksud di dalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun. Sistem konstitusional, pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolut atau kekuasaan yang tidak terbatas. Sistem ini memberikan penegasan bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan konstitusi dan juga oleh ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional. Ketiga, Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di samping MPR dan DPR. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 ini, Presiden penyelenggara pemerintahan tertinggi di samping MPR dan DPR. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 Ayat 1. Presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR melainkan dipilih oleh rakyat. Yang keempat, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dalam Undang-Undang 1945 hasil amandemen 2002 Pasal 5 Ayat 1, Presiden harus bekerja sama dengan Dewan, akan tetapi tidak bertanggung jawab kepada Dewan. Artinya, kedudukan Presiden tidak tergantung oleh Dewan. Yang kelima, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Menteri-Menteri Negara menurut Pasal 17 Ayat 1 hasil amandemen 2002. Yang keenam, kekuasaan kepala negara tidak terbatas meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak terbatas. Di sini Presiden adalah sudah tidak lagi merupakan mandataris MPR. Namun demikian, ia tidak dapat membubarkan DPR atau MPR. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan atas kekuasaan. Ciri-ciri negara hukum yaitu yang pertama, pengakuan dan perlindungan hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang kedua, peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak. Yang ketiga, adanya jaminan kepastian hukum.
Demikianlah hasil pemaparan saya, kiranya dapat bermanfaat dan terima kasih.